Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sujarwadi, mahasiswa STEPI Global Mulia Cikarang, akan mencoba menjelaskan tentang sistem informasi manajemen di Indomaret. Berikut adalah profil singkat tentang Indomaret. Pada tahun 1998, didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Berbekal indikasi, dedikasi, dan inovasi, Indomaret mengukuhkan statusnya sebagai perusahaan waralaba minimarket pertama dan terbesar di Indonesia. Tentunya hal tersebut dapat dicapai dengan manajemen yang baik yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Adapun bentuk-bentuk manajemennya adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sistem informasi, manajemen strategis. Berikut adalah jenis-jenis manajemen di Indomaret. Pertama, manajemen sumber daya manusia. PT Indomarko Prismatama melakukan seleksi ketat terhadap calon karyawan yang akan memberikan pelatihan sebelum mereka naik ke level karyawan. Jadi, apabila Indomaret akan merekrut karyawan, tentunya akan dites terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis, dan setelah semuanya seleksi dan selesai, akan diajak untuk praktek terlebih dahulu. Yang kedua yaitu manajemen pemasaran. Indomaret memiliki strategi pemasaran yang efektif dengan menempatkan gerai di daerah pemukiman, sekolah, kantor, SPBU, stasiun, dan jalur kendaraan yang sering kita lihat di jalur yang kita lalui. Jadi ini adalah tugas seorang manajemen pemasaran untuk mencari tempat-tempat yang strategis untuk mendirikan sebuah Indomaret. Yang ketiga yaitu manajemen operasional. Ini kepala toko itu sangat berperan penting untuk mengkoordinir semua kegiatan operasional. Dan operasional di Indomaret itu biasanya beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tetapi ada yang berbuka itu 24 jam seperti di bandara maupun di rest area. Dan tentunya karyawannya akan dibagi menjadi 2 atau 3 shift dan saling bergantian. Yang keempat yaitu manajemen sistem informasi strategi. Indomaret menggunakan strategi pertumbuhan dengan meningkatkan kualitas produk melalui sistem informasi. Teknologi informasi di setiap outlet Indomaret mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Berikut adalah gambaran umum sistem informasi manajemen di Indomaret. Yang pertama yaitu nama SIM di Indomaret. Indomaret menggunakan sistem teknologi informasi yang mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang di outlet mereka. Meskipun nama spesifik sistem ini tidak disebutkan, fungsinya sangat penting dalam mengelola operasi setiap harinya. Yang kedua, sejarah implementasi. Pada tahun 1997, Indomaret mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah berhasil mengoperasikan lebih dari 230 gerai, hingga Juli 2009, Indomaret memiliki lebih dari 3.500 gerai, termasuk gerai milik sendiri dan gerai waralaba yang tersebar di berbagai seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu fitur dan fungsi dari
fungsi umum. Yang pertama penjualan, kedua persediaan, ketiga penerimaan barang, dan keempat adalah pelaporan. Tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen di Indomaret yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Sistem informasi manajemen membantu mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dan mempercepat alur kerja dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin. Tentunya perusahaan dapat lebih fokus pada aktivitas yang bernilai tambah. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan pelanggan. Indomaret dengan sistem yang dimiliki dapat memberikan layanan yang lebih pada pelanggan atau konsumen. Contohnya sistem yang membantu stok barang secara real time dan memastikan ketersediaan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu keamanan data. Sistem yang dimiliki Indomaret dapat melindungi perusahaan dari ancaman seperti kebocoran informasi atau serangan cyber. Pengelolaan akses dan enkripsi data adalah bagian penting dari sistem ini. Yang keempat, peningkatan kinerja organisasi. Dengan sistem ini, Indomaret akan lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. Hal ini dapat mempertumbuhkan pendapatan, pengurangan biaya, dan peningkatan keuntungan. Berikut adalah fungsi dari fitur sistem informasi manajemen yang diterapkan di Indomaret. Yang pertama yaitu penjualan. Ini fungsinya mencatat transaksi penjualan barang dan jasa secara akurat. Inputnya tentang data penjualan. Contohnya yaitu item, harga, jumlah pelanggan. Prosesnya verifikasi, perhitungan total, pencatatan. Outputnya yaitu faktur, laporan penjualan harian. User atau penggunanya yaitu kasir dan pelanggan. Tampilan sistemnya antarmuka, kasir dengan tombol produk dan input jumlah. Sistem database-nya yaitu tabel transaksi penjualan. Yang kedua yaitu persediaan. Fungsinya memantau stok barang di setiap gerai. Inputnya data penerimaan barang, penjualan, dan retur. Prosesnya yaitu perhitungan stok aktual, peringatan stok rendah. Outputnya yaitu laporan stok, rekomendasi pemesanan. User atau penggunanya yaitu manajer gudang, staf persediaan. Tampilan sistemnya yaitu dashboard stok, grafik pergerakan barang. Sistemnya atau sistem database-nya yaitu tabel stok barang. Fitur yang ketiga yaitu penerimaan barang. Fungsinya mencatat penerimaan barang baru ke dalam sistem. Inputnya data faktur pembelian, jumlah barang. Prosesnya verifikasi, pencatatan, pembaruan stok. Outputnya laporan penerimaan barang. User atau penggunanya adalah staf gudang, pihak pemasok. Tampilan sistemnya yaitu POM penerimaan barang. Dan sistem database-nya yaitu tabel penerimaan barang. Fitur yang keempat yaitu tentang pelaporan. Fungsinya menghasilkan laporan tentang penjualan, stok, dan kinerja gerai. Inputnya data transaksi, stok, dan keuangan. Prosesnya pengolahan data, analisis penyajian. Outputnya laporan harian, bulanan, dan tahunan.
user atau penggunanya yaitu manajemen analisis bisnis. Tampilan bisnisnya yaitu dashboard, laporan grafik. Sistem database-nya tabel, data transaksi, dan stok. Berikut adalah kontribusi sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Sistem ini membantu dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Manajemen dapat merencanakan investasi, promosi, dan pengadaan barang berdasarkan data yang akurat. Yang kedua yaitu analisis data. Sistem ini mengumpulkan dan mengelola data dari berbagai aspek bisnis, termasuk penjualan, persediaan, dan keuangan. Manajemen dapat menganalisis data ini untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan masalah yang memerlukan tindakan. Yang ketiga yaitu pengelolaan persediaan. Sistem ini dapat mengatur stok barang secara real time dan manajemen dapat mengambil keputusan tentang pemesanan ulang, penyesuaian harga, dan promosi berdasarkan informasi persediaan. Yang keempat yaitu keamanan data. Sistem ini melindungi data perusahaan dan memastikan integritas informasi. Manajemen dapat mengandalkan data yang akurat untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ini adalah rencana pengembangan sistem informasi manajemen di Indomaret. Yang pertama, disertifikasi produk. Yang kedua, investasi dalam teknologi. Yang keempat, pelatihan karyawan, peningkatan kualitas layanan pelanggan, dan optimalisasi persediaan. Kesimpulannya adalah Indomaret menerapkan sistem informasi manajemen untuk mengelola informasi bisnis secara efisien dan memungkinkan pemantauan persediaan, pengelolaan keuangan, dan evaluasi kinerja karyawan dengan lebih efektif. Pengambilan keputusan yang lebih baik didukung oleh laporan akurat dan tepat waktu yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Indomaret menggunakan data sistem informasi manajemen untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui program loyalitas dan promosi yang lebih efektif sambil menjaga keamanan informasi dan privasi data pelanggan sesuai regulasi yang berlaku. Implementasi sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan, interaksi dengan pelanggan, dan keamanan informasi yang semuanya mendukung kinerja dan keberhasilan bisnis daripada Indomaret. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Selamat pagi.